dan selamat datang kembali di sesi Telaah Sumber kita. Buat Anda yang baru bergabung, kita di sini biasanya ya bongkar-bongkar berbagai sumber, artikel, riset, catatan, dan kita coba saring intisari paling pentingnya. Anggap aja ini jalan pintas biar tetap update ya, plus sedikit kejutan mungkin. Nah, kali ini kita punya bahan dari buku yang cukup terkenal, Strategy Safari. Buku ini tuh kayak peta gitu, memetakan banyak cara pandang soal gimana sih strategi bisnis itu terbentuk. Dan kita tahu Anda secara spesifik tertarik nih sama satu dunia di buku ini. Gimana strategi itu bisa lahir dari semacam jiwa kolektif organisasi dari budayanya. Ini fokus bab 9 di buku itu yang mereka sebut mazhab budaya. Jadi ya pembentukan strategi dilihat sebagai proses kolektif. Jadi misi kita hari ini adalah ya menggali lebih dalam apa sih kekuatan dan kelemahan kalau kita lihat strategi pakai kacamata budaya ini. Oke, mari kita mulai aja penjelajahannya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Sumber ini mulai dengan ide kalau budaya itu kayak apa ya istilahnya, jaringan sosial ekspresif gitu dalam organisasi. Kedengarannya sih lebih dari sekedar logo di dinding atau slogan perusahaan ya. Apa sih sebenarnya maksudnya budaya di konteks mazhab budaya ini? Betul banget. Ini bukan soal yang kelihatan di permukaan aja. Mazhab budaya itu, dia menggali jauh ke dalam asumsi-asumsi dasar, keyakinan bareng, cara pandang dunia yang seringkali malah nggak disadari sama orang-orang di organisasi itu sendiri. Sumber ini, ngutip Johnson, dia nyebutnya taken for granted assumptions. Ini lapisan paling dalam dan seringnya dilindungi sama hal-hal yang lebih kelihatan. Kayak perilaku, cerita-cerita lama, bahasa khas, ritual. Nah, Johnson nyebut ini semua jaringan artefak budaya. Jadi taken for granted itu kayak mungkin di tempat kita gitu ya, ada kebiasaan nggak tertulis. Misalnya kalau rapat tuh idenya harus dikritik habis-habisan. Nggak ada aturan resminya, tapi semua orang ya ngelakuin itu dan ngarepin itu juga. Itu bagian dari budaya yang dimaksud. Persis, contoh bagus itu. Dan artefaknya bisa jadi ya cara rapatnya diatur, siapa yang ngomong duluan, atau mungkin cerita yang sering diulang tentang ide brilian yang lahir dari debat sengit dulu. Semua itu kan nguatin asumsi kalau kritik terbuka itu bagus dan perlu. Nah, yang menarik menurut pandangan ini, kekuatan budaya itu justru karena dia bekerja di bawah sadar gitu. Dia ngebentuk cara kita menginterpretasi dunia secara ya subjektif, bukan sekedar logika universal. Oke, saya mulai nangkap. Jadi budaya itu fondasi kuat yang nggak kelihatan ya. Nah, sekarang gimana nih fondasi ini nyambungnya ke bangunan strategi di atasnya? Budaya yang ngebentuk strategi atau sebaliknya, strategi pelan-pelan ngebentuk budaya atau gimana? Saling terkait gitu. Ini dia pertanyaan kuncinya. Menurut mazhab budaya ini hubungannya kuat, tapi cenderungnya agak satu arah. Budaya tuh lebih sering mempertahankan atau melestarikan strategi yang udah jalan, daripada mendorong lahirnya strategi yang benar-benar baru atau radikal. Salah satu premis utama mazhab ini, ya kayak yang tertulis di sumbernya, itu bilang kalau pembentukan strategi itu sebenarnya proses memperkuat perspektif kolektif. Perspektif yang udah berakar kuat di budaya atau ideologi organisasi itu. Akibatnya apa? Ya, yang sering kita lihat sebagai perubahan strategi itu sebenarnya cuma geser-geser posisi dikit di dalam kerangka pandang yang udah ada. Misalnya, target pasarnya diubah dikit, tapi cara bersaingnya, cara mikirnya, ya gitu-gitu aja. Wah, berarti kalau mau ubah strategi secara fundamental, kita harus goyang budayanya itu sendiri dong ya. Kedengarannya susah banget. Sumber ini nyebut Lorch kan, yang bilang budaya itu kayak prisma yang bikin bias cara pandang manajer. Betul sekali. Ngubah inti budaya itu, ya ibaratnya kayak minta ikan buat ngubah cara pandangnya soal air gitu. Susah banget karena udah jadi bagian dari dirinya. Ada lagi referensi dari Abrahamson and von Brunn di sumber ini. Juga menarik, mereka ngomongin soal resep industri yang udah mapan. Itu kayak cara-cara standar buat bisnis di industri tertentu. Nah, resep ini seringkali akarnya di budaya industri itu sendiri dan bikin perusahaan jadi ya sulit mikir di luar kebiasaan. Ini kayak pedang bermata dua jadinya. Budaya kuat bisa nyatuin orang, kasih identitas, bikin solid. Tapi di sisi lain bisa jadi kayak lem super kuat yang bikin kita kaku. Gak bisa gerak lincah pas lingkuran tiba-tiba berubah drastis. Sumber ini kan secara eksplisit nyebut soal resistensi budaya terhadap perubahan. Itu dia, dilema utamanya. Budaya yang udah mengakar kuat itu bisa jadi semacam benteng pertahanan internal yang, wah, tangguh banget terhadap perubahan strategis yang fundamental.
Johnson nyebutnya internal barriers. Ini juga menjelaskan kutipan di sumber yang lumayan provokatif ya. Korporasi adalah sebuah budaya. Itulah mengapa mereka sangat sulit diubah. Kalimat ini nusuk banget sih. Bahkan nih, pas sinyal dari luar udah jelas banget pasar berubah lah, teknologi baru muncul. Respon manajer seringkali masih kesaring sama prisma budaya tadi. Mereka cenderung balik lagi ke resep lama yang dulu pernah berhasil. Sumber ini kasih contoh dari Yukel. Ada perusahaan penjualannya turun, respon refleksnya malah nurunin harga lagi. Kenapa? Ya karena dulu kan kita gitu dan berhasil. Tanpa mikir konteksnya udah beda apa belum. Oke. Jadi budaya itu kuat banget dan bisa jadi penghambat. Tapi kan bukan berarti organisasi nggak bisa berubah sama sekali ya. Pasti ada dong momen atau cara di mana perubahan strategis gede itu bisa kejadian, meskipun susah. Apa kata sumber ini soal gimana benteng budaya itu bisa ditembus atau dirombak? Nah, sumber ini ngasih beberapa pandangan menarik soal itu. Ada ide soal revolusi budaya. Ini seringnya nemenin apa yang disebut strategic turnaround itu loh. Pas perusahaan banting setir arah strategisnya. Biasanya pas lagi krisis banget. Virchoro tuh ngebahas ini di sumber. Artinya, perubahan strategi radikal itu seringkali butuh guncangan budaya yang sama radikalnya juga. Terus ada juga model proses perubahan budaya yang lebih bertahap gitu. Kayak yang diajuin Lundberg, ada di sumber juga. Ini kayak perjalanan bareng-bareng gitu lewat beberapa fase. Pertama, ada pemicu yang nantang keyakinan lama, bikin ragu. Kedua, masuk fase bingung, disorientasi. Cara pandang lama goyah, tapi yang baru belum jelas. Ketiga, fase eksperimen. Coba-coba cara baru, bikin visi baru, yang seringnya campuran lama sama baru. Baru deh, akhirnya jadi budaya yang baru. Tapi proses ini nggak cepat dan penuh ketidakpastian pastinya. Ada konsep lain juga yang relevan dari Johnson di sumber soal mitos atau ideologi organisasi. Ini kayak teori tentang dunia versi organisasi itulah. Mitos ini bikin stabil, tapi juga bisa jadi pemicu perubahan kalau ada jarak yang kejauhan antara mitos itu sama kenyataan pahit yang dihadapi. Ini menarik nih. Kalau budaya itu sedalam itu, unik buat tiap organisasi, dan susah diubah, bukannya itu berarti budaya bisa jadi sesuatu yang berharga banget ya? Sesuatu yang nggak bisa ditiru pesaing gitu aja? Ini ada hubungannya nggak sih sama cara pandang strategi yang justru ngelihat harta karun internal perusahaan sebagai kunci sukses? Nah, Anda nangkap poin krusialnya. Ini jembatan penting banget ke konsep lain yang dibahas di sumber, yaitu pandangan berbasis sumber daya atau Resource-Based View, RBV. Di sini nih seringnya momen ahanya muncul. RBV ini argumennya gini, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yang awet gitu, itu bukan datang dari sekedar posisi pasar yang oke sesaat, tapi dari sumber daya sama kapabilitas internal yang unik, langkah, dan susah ditiru. Oke, jadi fokusnya geser ya, dari posisi kita di pasar gimana, jadi apa sih senjata rahasia kita di dalam? Terus peran budaya di sini gimana? Nah, pertanyaannya kan, apa sumber daya internal yang paling unik, paling susah digiru, dan paling gak tergantikan? Barney, salah satu tokoh kunci RBV yang dikutip sumber, bilang jawabannya seringkali adalah budaya organisasi. Budaya yang khas, kuat, positif, itu bisa jadi aset strategis paling keras dan paling tahan lama yang dipunya perusahaan. Jadi, biar budaya bisa jadi senjata rahasia itu nggak cukup unik aja ya. Harus ada syaratnya. Tepat. Menurut Barney di sumber ini, ada 4 kriteria biar sumber daya, termasuk budaya, bisa jadi sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan. Pertama, dia harus bernilai, valuable. Artinya, bantu perusahaan ambil peluang atau tangkal ancaman. Kedua, harus langka, rare, nggak banyak pesaing yang punya. Sampai sini mungkin masih banyak ya sumber daya yang masuk. Tapi yang paling penting dua berikutnya. Ketiga, harus sulit ditiru, inimitable. Nah, disinilah budaya seringkali unggul. Kenapa susah ditiru? Sumber ini nyebut 3 kemungkinan alasan dari Barney. A. Mungkin karena terbentuk oleh kondisi historis yang unik di masa lalu perusahaan itu, nggak bisa diulang. B. Mungkin karena ada ambiguitas kausal. Artinya, pesaing bingung, nggak paham persis kenapa budaya itu bisa efektif. Atau C. Karena kompleksitas sosial. Ini nyangkut jaringan hubungan antar manusia, kepercayaan, norma yang rumit banget buat direplikasi gitu aja. Dan kriteria keempat, harus tidak tergantikan, non-substitutable.
Nggak ada sumber daya strategis lain yang bisa ngasih fungsi atau manfaat yang sama. Budaya yang kuat dan khas itu seringnya memenuhi keempat kriteria ini, terutama yang susah ditiru itu. Anda kan nggak bisa sekedar copy paste budaya Google atau katakanlah Hewlett-Packard zaman dulu ke perusahaan lain terus berharap sukses. Makanya sumber ini nekenin budaya sebagai sumber daya kunci yang mencegah peniruan. Wah, ini nguatin argumen kalau keunggulan sejati itu bukan di produknya doang ya, tapi di mesin internal yang bikin produk itu, yang akarnya kuat di budaya. Kayak contoh yang sering disebut itu, sistem produksi Toyota di Jepang yang susah banget ditiru pabrikan barat bertahun-tahun. Karena bukan cuma soal teknik, tapi juga soal filosofi, soal budaya kerja. Persis. Ini cara pandang inside out namanya, dari dalam keluar. Beda sama pandangan outside in, dari luar ke dalam, yang lebih dominan di mazhab lain kayak mazhab posisinya Porter. Fokusnya di sini ya bangun dan kumpulin kapabilitas internal yang unik. Sumber ini juga nyinggung perdebatan sih. Apa ini lebih pas disebut pandangan berbasis pengetahuan, knowledge-based view, atau kapabilitas? Dia ngutip pemikir kayak Werner Feld, Grant, Conner, dan Prahalat. Tapi intinya sama aja, keunikan internal yang seringnya kultural sifatnya, itu fondasi keunggulan strategis. Ini juga nyambung sama teorinya Penrose yang dikutip sumber, yang jelasin kenapa diversifikasi perusahaan seringnya lebih sukses kalau masih nyambung sama kapabilitas inti yang udah dipunya, yang akarnya ya di sumber daya unik perusahaan itu. Luar biasa ya, gimana perspektif budaya ini ngebuka cara pandang baru soal strategi. Jadi kalau kita coba rangkum nih buat Anda pendengar kami, apa sih intisari utama dari mazhab budaya yang dibahas di sumber ini? Poin utamanya ada dua, Mas. Maksud saya, ada dua poin utama yang saling terkait ya. Pertama, pembentukan strategi itu bukan cuma proses analitis yang steril atau visi satu orang hebat. Dia itu fenomena kolektif yang sangat dibentuk sama jaringan makna, keyakinan, asumsi barang yang kita sebut budaya. Kedua, budaya ini punya dua muka. Dia bisa jadi sumber kekuatan unik yang nggak ada tandingannya dan susah ditiru. Nah, ini nyambungnya ke RBV tadi, ngasih identitas bikin solid. Tapi dia juga bisa jadi sumber inersia yang kuat, kayak belenggu gitu, yang hambat adaptasi dan perubahan pasti butuhin. Jadi, paham dimensi kultural ini penting banget buat baca dinamika strategi organisasi secara utuh. Lalu, kapan pemahaman masa budaya ini jadi paling relevan atau paling berguna gitu? Sumber ini nyaranin beberapa konteks kunci. Pertama, buat pahamin organisasi yang punya misi atau ideologi kuat banget, kadang disebut tipe missionary. Kedua, relevan banget buat analisis perusahaan gede dan mapan, yang budayanya udah mengakar banget dan jadi faktor dominan. Ketiga, buat pahamin fase-fase tertentu dalam siklus hidup strategi. Pas strategi yang ada lagi dikuatin, reinforcement. Pas ada penolakan kuat terhadap perubahan karena inersia budaya, inertia resistance. Pas organisasi coba rumusin ulang cara pandangnya, reframing. Atau bahkan pas ada guncangan gede yang perlu revolusi budaya dalam situasi turnaround. Jelas banget ya ngelihat strategi dari lensa budaya ini ngasih kita pemahaman yang jauh lebih kaya, lebih manusiawi gitu ya rasanya. Budaya bukan lagi sekedar elemen lunak atau nice to have, tapi bisa jadi fondasi beton dari keunggulan jangka panjang atau sebaliknya malah jadi pasir hisap yang nelen kita. Benar. Tapi ya seperti semua lensa atau mazhab lain di strategi safari ini, mazhab budaya juga punya titik buta atau keterbatasan. Salah satu kritik yang muncul di sumber ini adalah, dia cenderung lebih kuat buat jelasin kenapa sesuatu terjadi di masa lalu, entah itu sukses atau gagal, daripada ngasih panduan praktis gimana caranya secara proaktif nyiptain budaya unggul atau ngelola perubahan budaya ke depan. Ada risiko kita malah kejebak nostalgia atau inersia kalau cuma ngandelin kekuatan budaya masa lalu tanpa ada kesadaran kritis gitu. Itu poin penting banget. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih yang bisa Anda bawa pulang. Coba deh pikirin organisasi Anda sendiri atau organisasi lain yang Anda kenal baik. Seberapa besar Anda ngelihat peran budaya, keyakinan tak terucap, itu asumsi bareng, cara kerja khasnya, dalam benar-benar ngebentuk arah strategisnya selama ini. Dan pas ngadepin tantangan perubahan zaman sekarang nih, budaya itu kerasa lebih kayak aset yang ngasih kekuatan atau justru liabilitas yang jadi beban.
Pertanyaan menarik ya buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan sumber kita hari ini. Semoga ya obrolan kita soal mazhab budaya ini bisa memantik pemikiran baru buat Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya, kita bongkar sumber-sumber menarik lainnya.